Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil judul yaitu karakteristik beras tiruan dengan penambahan rumput laut Aegioma cottoni sebagai sumber serat pangan. Serat pangan dikenal juga sebagai serat diet, yang merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resistan terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia serta mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar. Rumput laut menjadi komoditas hasil perikanan yang semakin populer di dunia. Umur budidayanya yang relatif pendek menjadi rumput laut sangat ideal sebagian bahan baku industri pangan. Rumput laut mengandung serat yang memegang peranan penting bagi kesehatan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa rumput laut yang mengandung komponen karagenan, alginat, dan agar mempunyai pengaruh kuat dalam mencegah beberapa penyakit. Teknologi ekstrusi merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk pembuatan beras tiruan. Ekstrusi adalah suatu proses yang mengkombinasikan beberapa proses meliputi pencampuran, pemasakan, pengadonan, penghancuran, pencetakan, dan pembentukan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahan baku yang digunakan untuk pembuatan beras tiruan adalah rumput laut. Alat yang digunakannya itu disc mill, kemudian ada extruder ulir, kemudian ada Ayaka 60 mesh, ada open blender, timbangan analitik, pengabuan, ada alat distruksi, kemudian ada ekstraktor, dan ada spektrofotometer, serta peralatan gelas merek Iwaki Virek. Nah, kemudian ada preparasi bahan baku. Tahap preparasi rumput laut adalah pembersihan dari kotoran, pencucian dengan air tawar, perendaman selama 1 malam, pencucian, pencampuran hingga menjadi bubur. Kemudian bahan-bahan lain seperti beras pera, jagung, dan singkong disiapkan dalam bentuk tepung. Kemudian ada pengkomposisian dan proses ekstrusi. Nah, di sini ada dilakukan pengkomposisian menjadi 21 variasi terhadap 3 jenis sumber karbohidrat, yaitu tepung beras, tepung jagung, dan tepung singkong. Komposisi terpilih ditambahnya rumput laut pada berbagai konsentrasi, yaitu 0,10, 20, dan 30%. Persentase penambahan ini berdasarkan rekomendasi dari American Diabetes Association, yaitu ADA. Analisis yang digunakan yaitu ada analisis sensori, ada analisis fisikokimia, ada analisis data. Yang dilakukan ada 3. Analisis sensori itu analisis pengujian dengan panca indera atau organoleptik, dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu uji kesukaan atau hedonik. Kemudian ada analisis fisikokimia. Analisis fisikokimia ini meliputi rendemen dihitung berdasarkan persentasi perbandingan berat akhir dan berat awal. Kemudian ada analisis data, yaitu rancangan percobaan yang digunakan pada penentuan komposisi terpilih beras tiruan tanpa rumput laut adalah rancangan acak lengkap vektorial. Faktor yang dikaji adalah rasio tepung beras, jagung, dan singkong, dan suhu ekstruder. Rancangan yang digunakan pada pembuatan beras tiruan dengan penambahan rumput laut adalah rancangan acak lengkap 1 faktor, yaitu variasi penambahan rumput laut. Komposisi beras tiruan terpilih adalah perbandingan beras, jagung, dan singkong 1:3:1 dengan penambahan rumput laut sebesar 20% pada suhu mesin ekstruder terbaik 90 derajat Celcius. Penambahan rumput laut sebanyak 20% ini berpengaruh secara bermakna terhadap sifat sensori dan psikokimia beras tiruan yang dihasilkan. Beras tiruan dengan penambahan 20% ini memberikan kenampakan yang lebih menarik dan warna yang lebih cerah, bau dan rasa yang netral, dan tekstur yang lebih mirip dengan beras pada umumnya. Kadar serat pangan yang dikandung dari rumput laut ini mempengaruhi nilai dan sintes kamba dan daya cerna pati. Serat rumput laut mengandung polisakarida dalam jumlah besar yang memiliki efek yang sangat baik terhadap kesehatan, termasuk memiliki sifat hipoglikemik. Penambahan rumput laut dapat menurunkan densitas kamba dan daya cerna yang mampu menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh. Maka dari itu, penulis mengangkat tema ini karena rumput laut
dapat menurunkan densitas kamba dan daya cerna yang mampu menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh. Dan beras tiruan ini sangat baik untuk dikonsumsi dalam tubuh manusia. Jadi tidak ada perlu khawatir dalam mengkonsumsi beras tiruan dari rumput laut ini. Karena ada juga penelitian dari mahasiswa IPB sudah meneliti kalau beras tiruan dari rumput laut juga sangat-sangat baik untuk dikonsumsi dan bermanfaat dalam kesehatan dalam tubuh. Baiklah, sekian dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.